Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas kitab At-Targhib wa Tarhib. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan masuk dalam bab yang baru atau kitab yang baru, Kitabus Sunnah. As-Sunnah yang dimaksudkan di sini adalah At-Tariqah. Yang dimaksud adalah jalan, yakni Tariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fid din. Jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Masuk di dalamnya perkara-perkara yang wajib dan juga perkara-perkara yang sunnah. Jadi kalau dikatakan sunnah, sunnah secara umum adalah tariqah, tariqatun fid din. Jalan dalam beragama yang pernah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Sesuatu yang aku berada di atasnya dan juga para sahabatku. yakni dari perkara-perkara agama yang telah ditetapkan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Apakah terkait dengan perkara akidah, ataukah terkait dengan perkara ibadah, ataukah terkait dengan perkara akhlak. Ini yang dimaksud dengan sunnah di sini. Maka apa yang sabit, apa yang valid dan benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih, maka kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengannya, yakni meyakininya, mempelajarinya dan mengamalkannya tanpa membedakan apakah ini wajib ataukah sunnah. Inilah yang dahulu dilakukan oleh para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memeganginya, meyakininya. Mereka tidak membeda-bedakan antara yang wajib dengan yang sunnah. Apa yang turun kepada mereka dari Al-Quranul Karim berupa hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung meyakininya dan mengamalkannya tanpa menanyakan apa hukumnya. Ini merupakan ciri dan karakteristik para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan sifatnya mereka ketika datang kepada mereka perkara-perkara agama, mereka segera memeganginya, berpegang teguh dengannya, mengamalkannya, meyakininya dan mendakwahkannya. Ini yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini dalam Kitabus Sunnah. Dan di bawah Kitabus Sunnah ini ada beberapa bab yang beliau bawakan. Bab yang pertama adalah At-Targhibu fi ittiba'is sunnati fi ittiba'il kitabi was sunnati.
Anjuran untuk mengikuti Alkitab dan Sunnah. Anjuran untuk mengikuti Alkitab dan Sunnah. Mengikuti Alkitab dan Sunnah adalah perkara yang dianjurkan dalam agama. Perkara yang didorong dalam agama, bahkan diperintahkan di dalam agama. Oleh karena itu datang di dalam Al-Quran perintah untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang perintah dalam ayat ini jemaah sekalian untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, yakni mengikuti Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu." Apapun yang didatangkan, diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang beliau larang kalian darinya, maka berhentilah darinya. Tahan diri darinya, jangan melakukannya. Ya, kalau terlanjur melakukannya, segera bertobat dan meninggalkannya. Karena pasti di dalam perkara itu ada keburukan yang akan menimpa seorang hamba. Adapun dalil-dalil dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk mengikuti Alkitab dan Sunnah. Maka di sini penulis rahimahullahu taala membawakan kepada kita sejumlah hadis. Dan hadis yang pertama beliau bawakan di sini adalah hadis yang ke-37 dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah. Kata penulis rahimahullahu taala, yaitu Al-Hafidz Al-Mundhiri, saat membawakan hadis yang ke-37 ini, Anil Irbadi bin Sariyata, dari Al-Irbad bin Sariyah. Bisa juga dibaca tanpa alif lam, Irbad bin Sariyah. Dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada beliau. Qala, kata beliau, kata sahabat Irbad bin Sariyah, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati kami dengan suatu nasihat. Wajilat minhal qulubuh, hati bergetar karenanya. Ya, yakni hati takut karenanya. Wadarafat minhal uyunu, bercucuran mata karenanya. Fakulna ya Rasulullah, lantaran itu kami katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'in. Wahai Rasulullah, seakan-akan nasihat ini adalah nasihat orang yang akan berpisah. Fa'ausina, karenanya berikanlah wasiat kepada kami. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika beliau diminta nasihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bi taqwallahi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah.
was-sam'i wat-ta'ah, mendengar dan taat, yakni kepada pemimpin kaum muslimin. Wa in ta'ammaru 'alaikum, sekalipun berkuasa atas kalian abdun, seorang hamba, dalam sebagian riwayat abdun habasyiyun, hamba Habasyi, ya, hamba Afrika yang berasal dari Habasyah, dari Ethiopia. Wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Dan sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup, yakni hidup panjang, ya, panjang umurnya, maka kelak dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ya. Fa'alaikum bisunnati, lantaran itu, ya, karena itu berpeganglah kalian terhadap sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang lurus, al-mahdiyyin yang diberikan hidayah, ya, addu 'alaiha bin nawajidhi, gigitlah, yakni sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian terhadap perkara-perkara yang baru, yakni dalam agama, ya, bukan dalam urusan dunia, ya. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya semua bid'ah itu adalah dhalalah, sesat. Ya, semua bid'ah itu adalah sesat. Ya, bid'ah itu hal yang baru. Kalau orang barat bilang discovery, penemuan baru, ya. Nah, itu bid'ah. Nanti saya akan jelaskan ada dua bid'ah. Bid'ah dalam urusan dunia dan bid'ah dalam urusan agama. Yang dibahas di sini bid'ah dalam urusan agama. Ya. Yang disinggung di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'ah dalam urusan agama. Kata Al-Mundhiri, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, yakni dalam sunannya. Nanti kita akan sebutkan. Tirmidzi dalam sunannya dan Ibnu Majah dalam sunannya. Wa Ibnu Hibbana fi sahihihi, serta Ibnu Hibban dalam sahihnya. Wa qala, dan beliau katakan, ya, wa qala Tirmidzi, kata Tirmidzi rahimahullah, haditsun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Artinya hadis ini awalnya hasan, tapi karena dia menguatkannya meningkat jadi sahih. Sebagian ulama dia mengartikan bahwa hadis ini mungkin dihasankan, mungkin pula disahihkan. Ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Intinya bahwasanya hadis ini entah dia hasan atau sahih, ya, hadis yang hasan dan sahih sama kedudukannya, boleh dijadikan hujjah dalam menetapkan perkara-perkara agama. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, demikian lafaz hadis yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Hadis yang ke-37 dalam Kitabus Sunnah, bab pertama, At-Targhibu fit Tiba'il Kitab was Sunnah, anjuran untuk mengikuti Alkitab dan Sunnah. Kata Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullah, saat membawakan hadis yang ke-37 ini, Anil Irbadi ibni Sariyata radhiyallahu anhu. Baik, sini kita akan jelaskan biografinya beliau. Setelah itu kita syarah, kemudian kita akan jelaskan siapa saja yang meriwayatkan hadis ini. Yang keempat kita akan
petik ya beberapa buah faidah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Ini metode yang kita gunakan ya dalam membahas hadis-hadis yang ada dalam kitab ini. Baik, yang pertama di sini kita akan jelaskan sedikit biografinya sahabat Al-Irbad bin Sariyah. Al-Irbad bin Sariyah boleh dibaca Irbad bin Sariyah. Ya, sama dengan nama sahabat Al-Fadl Ibn Abbas. Ya, bapaknya juga Abbas, boleh diberi alif lam, Al-Abbas. Ya, Az-Zubair bin Al-Awwam, boleh dibaca Zubair bin Al-Awwam. Ya. Atau ulama ada namanya ulama Al-Fudail bin Iyad. Boleh dihilangkan alif lamnya Fudail bin Iyad. Ini hal yang lumrah ya di kalangan para ulama dahulu. Ada sebagian nama-nama ya itu tidak boleh diberi alif lam, boleh juga dihapus alif lamnya. Ya. Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu merupakan salah seorang di antara sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal dengan kunyahnya Abu Najih. Abu Najih. Disebutkan oleh Abul Hajjaj Al-Mizzi dalam kitabnya Tahdhibul Kamal bahwa beliau ini termasuk di antara Ahlus Suffah. Beliau termasuk dari kalangan Ahlus Suffah yang tinggal di Masjid Nabawi. Dan biasanya mereka ini berasal dari kalangan sahabat yang berhijrah di kota Madinah. Ya. Baik. Kemudian juga disebutkan di sini dalam terjemahnya beliau bahwasanya sahabat Irbad bin Sariyah termasuk salah seorang di antara sahabat yang menangis karena tertinggal jihad. Ya. Mereka kasihan miskin, tidak ada kendaraannya, tidak ada senjatanya, ada yang sakit-sakitan. Ketika Rasulullah SAW berangkat berjihad, kalau tidak salah ini kisahnya dalam perang Tabuk, mereka menangis semua. Salah satunya ini adalah Al-Irbad bin Sariyah. Beliau menangis ketika melihat pasukan kaum muslimin meninggalkan kota Madinah. Menangislah mereka ini. Sehingga mereka dikenal dengan Al-Bakkaun, orang-orang yang menangis. Ya. Ini menangis, ya mereka menangis jamaah sekalian karena mereka menangis karena mereka tahu ya bahwasanya mereka akan kehilangan kesempatan yang besar untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah keutamaan dan pahala yang besar mereka akan dapatkan. Ya. Sahabat Al-Irbad bin Sariyah ini termasuk dari kalangan sahabat yang sedikit ya meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekitar ya 10-an hadis lah ya beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akan tetapi jamaah sekalian, kalau kita lihat dari biografinya beliau, bahwasanya beliau ini orang yang keempat masuk ke dalam Islam. Ya, artinya minas sabiqin al-awwalina fil Islam. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk ke dalam Islam. Ya, sampai dikatakan oleh seorang rawi yang bernama Muhammad bin Auf ketika menjelaskan hal ini, kata beliau, kullu wahidin min Amr bin Abasah wal Irbad bin Sariyata, setiap dari dua orang ini yaitu Amr bin Abasah dan Irbad bin Sariyah, yaqul, dia katakan, ana rabiul Islam, saya katanya adalah orang yang keempat masuk ke dalam Islam. La yudra ayyuhum aslama qabla sahibihi. Setelah itu kata Muhammad bin Auf, tidak diketahui siapakah di antara dua orang ini yang lebih dahulu masuk ke dalam Islam sebelum temannya. Ya. Yang jelas mereka ini orang-orang yang terdahulu masuk ke dalam Islam. Dan tentunya sahabat-sahabat yang seperti ini sifatnya itu biasanya mereka punya banyak keutamaan. Ya, sekalipun ya keutamaan mereka terkadang lupa dicatat,
lupa dibukukan oleh para ahli sejarah. Tapi orang-orang yang seperti ini, termasuk minas sabiqin al-awwalina fil Islam, itu adalah orang-orang yang utama di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Disebutkan oleh sebagian di antara ulama kita bahwasanya sahabat Al-Irbad bin Sariyah ini banyak mengikuti jihad fisabilillah, ya. Dan dicatat ya oleh para ahli sejarah bahwasanya beliau termasuk sahabat yang ikut dalam ya perebutan negeri Syam, penaklukan negeri Syam. Oleh karena itu beliau berpindah ya tinggal di negeri Syam, khususnya suatu tempat yang dikenal dengan Hims. Hims sekarang ini masuk di Suriah ya. Orang sekarang baca Homs, yang betul Hims. Di kasroh haknya ya. Bukan Homs tapi Hims. Yang benar ya. Baik. Ini dijelaskan oleh Al-Hafidh Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Kata beliau pada jilid 3 halaman 414, Al-Irbad bin Sariyata As-Sulamiyu. Al-Irbad bin Sariyah As-Sulami min a'yani ahli suffati. Termasuk dari kalangan ahlus suffah. yakni mereka yang tinggal di Masjid Nabawi. Belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakana Himsa, beliau tinggal di negeri Hims. Warawa ahaditha, dan telah meriwayatkan beberapa hadis yakni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kisahnya beliau ya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah pada ayat yang ke-91 sampai 92. Walaupun ini secara isyarat saja, tidak disebutkan namanya, tapi ayat ini turun itu terkait dengan sahabat Al-Irbad bin Sariyah dan sahabat-sahabat yang lain yang menangis gara-gara tidak bisa kasihan ikut jihad, tidak ada ontanya, tidak ada pedangnya. Ada juga mereka yang sudah sakit-sakitan, tua, umurnya tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW, tapi mereka semuanya menangis karena tidak bisa ikut dalam jihad fisabilillah. Baik. Sahabat Al-Irbad bin Sariyah disebutkan oleh Al-Hafidh Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Siyar A'lamin Nubala, meninggal dunia pada tahun 75 Hijriyah, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ahli sejarah seperti Abu Mushir dan Abu Ubaid rahimahullah dan ulama-ulama sejarah yang lainnya. Adapun hadis-hadisnya Al-Irbad bin Sariyah maka bisa kita dapati dalam ya Sunanul Arba'ah, kitab Sunan yang 4, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Adapun dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim maka kita tidak akan temukan di sana. Taib. Ini sedikit biografi dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah As-Sulami radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada beliau. Kita dengarkan penuturan beliau di dalam hadis ini. Kata beliau, qala wa adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati kami dengan suatu nasihat. Ya. Dalam sebagian riwayat mau'idhatan balighatan. Nasihat yang sangat mendalam. Ya. Saking mendalamnya jamaah sekalian sampai mereka menangis ketika mendengarkan nasihat-nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata beliau, wajilat minhal qulub. Katanya hati bergetar karenanya. yakni karena mendengarkan nasihat tersebut. Hati mereka merasakan ya perasaan yang luar biasa. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala.
Mereka takut dengan huru-hara yang akan terjadi pada hari kiamat. Mereka merasakan rasa takut ketika mendengarkan fitnah demi fitnah yang bermunculan sampai datangnya hari kiamat. Ada di antara manusia yang terseret dalam fitnah tersebut. Para sahabat ini ketika mendengarkan hal-hal yang seperti ini, seakan-akan mereka hadir dalam keadaan-keadaan seperti itu. Maka hati mereka ini bergetar dan merasakan perasaan gentar, perasaan takut. Wa dharafat minhal uyun. Dan bercucuran air mata karenanya. Karena nasihat ini. Nasihat yang sangat mendalam, nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, sampai seakan-akan para sahabat mengira bahwasanya Rasulullah SAW akan meninggal dunia, akan meninggalkan mereka, karena hari itu Rasulullah SAW memberikan wasiat-wasiat, berikan pesan-pesan kepada seluruh para sahabatnya yang hadir ketika itu. Dan memang Rasulullah SAW ada saat-saat tertentu memberikan wasiat-wasiat dan nasihat-nasihat yang mendalam kepada para sahabatnya. Sampai pernah disebutkan dalam sebagian hadis, disebutkan oleh sahabat Hudzaifah bahwasanya Nabi SAW pernah memberikan nasihat kepada para sahabatnya selesai sholat subuh sampai sholat duhur. Ya, selesai sholat duhur mereka selesai sholat duhur Nabi SAW naik ke atas mimbar, menyampaikan pesan-pesan dan nasihat-nasihatnya. Kemudian datang waktu asar, Nabi SAW berhenti sejenak. Kemudian beliau naik lagi setelah sholat asar ke atas mimbar sampai tenggelamnya matahari. Ya. Mungkin Nabi SAW memberikan pesan-pesan dan nasihat seperti ini dalam kondisi seperti ini sehingga para sahabat yang hadir ketika itu mengira bahwasanya Nabi SAW sudah akan meninggal dunia. Karena beliau seakan-akan sudah menyampaikan seluruh pesan-pesan agama kepada para sahabatnya. Ya. Fakulna ya Rasulullah, lantaran itu kami pun berkata, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in. Wahai Rasulullah, seakan-akan nasihat ini katanya adalah nasihat orang yang akan berpisah. Nasihat orang yang akan meninggalkan dunia ini. Fa'usina, karenanya berikanlah wasiat kepada kami. Di para sahabat ketika itu khawatir ini adalah kesempatan terakhir mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka saking seriusnya mereka minta supaya diberikan wasiat-wasiat dan pesan-pesan khusus yang mereka pegangi dalam kehidupan mereka. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasiat yang terkait dengan kebaikan dunia dan akhirat manusia. Ya. Wasiat ringkas terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu jamaah sekalian, seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita, adalah al-amalu bi ta'atillah wa tarku ma'asillah. Takwa itu adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat-maksiat, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang disampaikan oleh Nabi SAW agar para sahabatnya senantiasa bertakwa kepada Allah, dalam artian senantiasa menjaga ketaatannya kepada Allah.
senantiasa meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan yang singkat jemaah sekalian, tapi menghimpun seluruh kandungan agama. Kemudian setelah itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan wasiat yang kedua adalah wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat, yakni kepada pemimpin kaum muslimin. Ini pesan yang kedua disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, karena di dalam pesan dan wasiat ini terdapat kemaslahatan hidup mereka di dunia dan juga di akhirat. Karena dengan setia kepada pemimpin kaum muslimin, mendengar dan taat kepada mereka dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara kebaikan, di situ ada kebaikan dunia dan akhirat mereka. Kebaikan dunia mereka jemaah sekalian, ketika mereka mendengar dan taat, maka pemimpin mereka akan senantiasa mencintai mereka dan memikirkan kebaikan bagi mereka. Kemudian sisi lain jemaah sekalian, bahwasanya dengan mendengar dan taat kepada pemimpin, maka agama ini akan terjaga. Karena ketika kacau misalnya, sebaliknya agama ini akan terhinakan. Berapa banyak kita lihat pemimpin yang dilengsarkan kemudian digantikan oleh pemimpin-pemimpin yang lebih jahat, lebih buruk daripada pemimpin sebelumnya. Ya. Bahkan terkadang bukan lagi orang fasik dari kalangan kaum muslimin, justru yang menggantikan mereka adalah orang kafir yang memimpin mereka, naudzubillah. Dan sudah barang tentu jemaah sekalian, kalau orang kafir yang memimpin kita, pasti mereka akan menekan, menindas kita, dan tidak akan memberikan keluasan bagi agama kita dan kaum muslimin dalam menjalankan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda halnya kalau orang Islam yang berkuasa. Orang kafir tidak akan ditekan. Silakan, lakum dinukum waliyadin. Bagi kami agama kami, bagi kalian agama kalian, silakan jalankan. Bagi kami juga agama kami. Kami jalankan. Silakan Anda beragama sesuai dengan agama kalian sendiri. Ya, inilah sisi keindahan Islam. Ketika kaum muslimin yang memimpin jamaah sekalian, maka tercipta kemaslahatan dunia dan akhirat agama kaum muslimin. Ya, oleh karena itu kita diharamkan untuk melakukan pemberontakan, melakukan perlawanan, menumpas, melengsarkan, atau menyingkirkan, membunuh para pemimpin kaum muslimin, karena pasti di dalamnya ada keburukan yang lebih besar. Ya. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam sebuah kitabnya bahwa tidak ada pemimpin muslim yang dilengsarkan kecuali pasti akan datang pemimpin yang lebih buruk daripada yang dilengsarkan. Kata Ibnu Taimiyah, ini sejarah yang telah berlalu dan telah kami renungkan, pelajari, ternyata seperti ini keadaannya, kata beliau. Iya. Oleh karena itu jamaah sekalian, sudah menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu wujubus sam'i wa ta'ah. Wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, dengar dan taat. Wajibnya memuliakan mereka, bukan merendahkan mereka. Mendoakan mereka kebaikan, bukan mencaci maki mereka atau mengutuk, melaknat mereka, mendoakan keburukan bagi mereka. Ini bukan akidahnya Ahlus Sunnah, bukan sikapnya Ahlus Sunnah. Oleh karena itu Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah pernah menjelaskan dalam kitabnya Syarhus Sunnah bahwa apabila kalian melihat ada orang yang mendoakan keburukan bagi pemimpinnya, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah sahibu bid'atin wa hawa.
Dia itu adalah seorang ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Nah, ini yang membedakan kita ahlus sunnah dengan selain ahlus sunnah. Ya, ahlus sunnah adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang sabar. Ya, mendengar dan taat kepada pemimpin mereka dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Ya, termasuk juga dalam perkara ini jamaah sekalian, ketika pemimpin kita melarang kita membuat misalnya pesantren, melarang kita membuat rumah, melarang kita berdakwah, dia larang kita. Tidak boleh kok khutbah. Misalnya, tapi kan tidak ada pemerintah seperti ini ya. Tapi anggap misalnya, Syekh Utsaimin, beliau katakan, anggap andaikan kata pemerintah muslim melarang kami berdakwah, menulis kitab, saya tidak akan berdakwah. Demi apa namanya menjaga persatuan kaum muslimin. Ya. Jadi kalau kita dilarang bangun masjid ya enggak usah lah ya. Kenapa kita dilarang? Mungkin ada kekhawatiran ya terjadi perpecahan, terjadi perkelahian, pertumpahan darah. Bukan karena pemimpin itu benci terhadap agama, bukan. Benci terhadap masjid, tidak. Tapi ada sesuatu yang lebih dari itu mereka pikirkan, akan lahir kerusakan yang lebih besar ketika diizinkan misalnya masjid ya, itu kita bangun misalnya. Jadi kita sebagai ahlus sunnah jamaah kita mendengar dan taat. Dan yakin insyaallah ta'ala ketika kita mendengar dan taat, di dalamnya ada kebaikan dan keberkahan bagi kita, bagi dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, bagi dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Adapun kita memberontak, melawan, ya bahkan menampakkan kebencian, mengajak orang ya mendoakan pemerintah dengan doa yang buruk ya, ini bukan jalannya ahlus sunnah. Ini jalannya khawarij. Ya, jalannya khawarij. Orang-orang yang suka memberontak dan tidak setia dan taat kepada pemimpinnya. Ya. Jadi kata Nabi SAW memberikan wasiat yang kedua, was-sam'i wat-ta'ah. Mendengar dan taat yakni kepada pemimpin kaum muslimin. Ya. Tentunya di sini bukan dalam perkara maksiat ya. Bukan dalam perkara maksiat. Kalau kita disuruh minum khamar ya tidak boleh. Paham ya? Kita taat sama mereka. Disuruh berzina, disuruh membunuh ya tidak boleh. Kita membunuh tanpa alasan yang hak. Kecuali ada alasan yang hak, ada orang yang memberontak, kemudian harus diperangi demi ya menenteramkan negeri ini, maka boleh kita membunuh mereka. Ya, taib. Jadi kata Nabi SAW, wasam'i wa ta'a, mendengar dan taat. Wa in ta'ammar alaikum abdun. Sekalipun ya memerintah atas kalian, berkuasa atas kalian seorang hamba, seorang budak. Disebutkan dalam sebagian riwayat Habasyiyin, hamba budak Habasyi. Berasal dari Habasyah. Kalau hari ini Eritrea ya atau Ethiopia ya. Iya, itu mereka dikenal dahulu dengan Habasyah. Jadi Habasyah dulu itu sangat luas ya. Sangat luas, dipimpin oleh seorang raja namanya Najasyi. Taib. Ketika Nabi SAW memberikan dua wasiat yang penting ini, yang merupakan benteng dari fitnah dan perpecahan, setelah itu Nabi SAW ingatkan, ya, seakan-akan Nabi SAW katakan, ketika kalian sudah berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, ya, berpegang teguh setia dan taat kepada pemimpin kalian, nanti kalian akan diuji. Setelah itu akan ada ya perselisihan yang banyak. Ya. Wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira.
Dan sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, maka kelak dia akan melihat perselisihan yang banyak. yakni perselisihan dalam manhaj, perselisihan dalam tariqah, jalan dalam beragama. Ya, akan terjadi perpecahan-perpecahan, muncul sekte-sekte sesat. Ya, firqah-firqah yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Firqah-firqah yang mengajak untuk memperjuangkan bid'ahnya, pemikirannya, sampai pun harus melakukan perlawanan, pemberontakan, melengsarkan pemerintah, merendahkan mereka, mendoakan keburukan bagi mereka. Kalian jangan seperti itu. Jadi kalian akan dapati seperti ini, kata Nabi SAW. Ya, taib. Kemudian Nabi SAW menegaskan kembali solusi yang terbaik yang hendaknya ditempuh oleh seorang muslim ketika munculnya perselisihan-perselisihan dalam manhaj dan akidah. Kata Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati. Karena itu kata Nabi SAW, berpeganglah kalian dengan sunnahku. Kembali kepada sunnah. Ya wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan juga sunnahnya para khulafa, para khalifah yang 4 ya. Yang apanya rasyidin, yang lurus, al-mahdiyina, lagi diberi hidayah. 4 sahabat yang terbaik. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Ya. Ketika mereka berfatwa, berijtihad berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang mereka pahami dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita pegangi apa yang mereka tetapkan tersebut. Iya. Dan ketahuilah jemaah sekalian bahwa ketika mereka beristihad, yakin istihadnya dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Walaupun kita tidak tahu dalilnya dari mana. Kalau mereka yang berfatwa ini, yakin bahwasanya mereka ambil dari hadisnya Rasulullah SAW. Karena mereka ini adalah sahabat-sahabat yang paling berilmu. Sahabat-sahabat yang paling bertakwa. Sahabat-sahabat yang paling takut berfatwa tanpa ilmu. 4 orang ini. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW jelaskan kepada kita bahwa mereka ini adalah sahabat yang terbaik. 4 ini. Di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Sepakat para ulama yang terbaik adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. 4 ini. Ya. Dan keempat-empatnya di jamaah sekalian adalah penghuni surga, dijamin masuk surga. Orangnya masih hidup, mereka sudah dengar tempatnya adalah surga. Dan mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembela beliau, orang-orang yang setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jiwa dan raga mereka sudah mereka korbankan untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. 4 orang ini. Ya. Jadi jalan keluar dari fitnah jamaah sekalian dan perselisihan adalah kembali kepada sunnahnya Rasulullah SAW dan sunnahnya para sahabatnya Rasulullah SAW, terkhusus 4 orang ini. Ya, terkhusus 4 orang ini jamaah sekalian. Ya. Tidak cukup sampai di situ. Kita bukan hanya berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, berpegang dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin,
Tapi ada pesan yang paling penting juga disampaikan oleh Rasulullah SAW, supaya kita ini tidak panas-panas tai ayam. Satu hari kita menjadi salafi, setelah itu jadi hizbi, jadi ahli bid'ah. Ya, apa kata Nabi SAW? Addu 'alaiha bin nawajidi. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Artinya jemaah sekalian, seorang ahlus sunnah harus sabar dan setia memegangi sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sekuat-kuatnya, karena akan datang fitnah demi fitnah akan menghantam kita. Kalau kita tidak sabar, maka kita yang akan terpental, kita akan binasa. Ya, terlebih lagi di zaman ya seperti ini jemaah sekalian, fitnah demi fitnah bergulir, ya menghampas kita jemaah sekalian. Kalau kita tidak pegang sunnah dengan sebaik-baiknya, maka hari demi hari kita akan berhadapan dengan fitnah. Hari ini mungkin kita adalah seorang salafi, seorang sunni, seorang ahlus sunnah, ya, pengikutnya Rasulullah SAW. Boleh jadi besok hari datang fitnah menyerang kita jemaah sekalian berupa syubhat dan syahwat. Akhirnya kita hanyut bersama dengan arus syubhat dan syahwat itu. Makanya juga jemaah sekalian, kita jangan pernah bosan mempelajari Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, jangan pernah bosan. Karena ini adalah kunci keselamatan kita. Perahu yang akan menyelamatkan kita. Kata Imam Malik rahimahullah, as-sunnatu kasafinati Nuh. Sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Ya, man rakibaha naja. Siapa yang menumpanginya, menaikinya, maka dia akan selamat. Wa man takhallafa anha gharik. Siapa yang tertinggal darinya, artinya dia tidak mau naik ke atas perahu itu, maka dia akan tenggelam. Ya. Jadi orang-orang yang tenggelam ke dalam fitnah jemaah sekalian itu karena mereka tidak mau bersabar di atas sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Setelah itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ya, sebab utama dari adanya perselisihan dan perpecahan itu karena adanya bid'ah. Ya, bid'ah dalam agama. Makanya Nabi SAW katakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umuri. Waspadalah kalian terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama. Ya. Jadi hal-hal yang baru dalam agama tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, padahal mungkin bagi mereka untuk melakukannya, maka ini adalah perkara baru dalam agama yang kita kenal dengan bid'ah. Iya. Bid'ah menurut syariat. Ya. Karena bid'ah itu, kenapa saya katakan bid'ah menurut syariat? Karena bid'ah itu ada dua. Bid'ah dalam urusan dunia, bid'atun fi umuriddin, bid'ah dalam urusan dunia seperti lampu, ya, HP yang kita gunakan ini, kamera yang ada di sini, ya, apa saja yang ada di masjid ini, semuanya perkara-perkara baru, tidak ada di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia merupakan penemuan-penemuan baru, discovery. Ya, hukumnya adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya karena ada madaratnya atau ya ada sebab-sebab yang lain menyebabkan dia haram, baru kemudian kita ya katakan haram. Karena hukum asalnya dalam urusan dunia adalah boleh. Ya.
Al-aslu fi umurid dunia al-ibahah. Hukum asalnya dalam perkara dunia itu adalah mubah, ya. Sebaliknya, bid'ah yang kedua adalah bid'atun fid din. Bid'ah dalam urusan agama. Kalau ini hukum asalnya terbalik. Ya. Al-aslu fiha, hukum asal di dalamnya dalam bid'ah dalam urusan agama adalah at-tahrim. Pengharaman. Ya. Sampai datangnya dalil yang menunjukkan bolehnya atau sunnahnya hal itu, baru kita katakan boleh sunnah. Paham ya? Tapi kalau tidak ada, maka kita katakan itu bid'ah, dolalah. Paham ya? Iya. Misalnya sholat duhur, berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau ada orang sholat duhur 5 rakaat, berarti ini namanya bid'ah, dolalah. Walaupun niatnya baik. Kalau dia bilang ini sunnah, saya pernah dengar ustadz. Taib, dalilnya? Ada tidak yang mengubah 4 rakaat menjadi 5? Kalau ada, kita katakan ini disyariatkan, ini disunahkan seperti ini. Tapi kalau tidak ada, tetap hukumnya haram. Iya. Tapi kita adani dulu, baru kita lanjut. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة Fa inna kulla bid'atin dhalalatun, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Situ dikatakan kulla bid'ah, kullu, kata kullu, semua. Ini termasuk min alfadil umum. Ya, termasuk lafaz umum. Mencakup semua bid'ah dalam agama. Ya, mencakup semua bid'ah dalam agama. Dalam agama. Saya ulang-ulang ini ya, karena ada orang biasa bilang itu ahlus sunnah itu ya masa haramkan HP. Ini kan bid'ah juga ini. Padahal kita tidak berbicara urusan dunia ya. Ini urusan dunia. Jangan lari ke sini. Ya, kita bicara agama ini. Ya. Baik. Kalau dalam agama tidak boleh ya. Semuanya sesat. Baik. Hadis yang ada depan kita ini jemaah sekalian adalah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya, bisa dilihat dalam Sunan Abi Daud pada nomor hadis yang ke-4607. 4607. Tirmidzi dalam sunannya pada nomor hadis yang ke-2676. 2676. Ibnu Majah dalam sunannya pada nomor hadis yang ke-42 dan 43. Ya. Kemudian tadi disebutkan bahwa Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadis ini. Sebentar ya. Ya, Ibnu Hibban dalam sahihnya pada nomor hadis yang kelima. Ya. Dan masih ada lagi yang ikut meriwayatkan hadis ini, banyak ya. Tapi saya tidak sempat menyebutkan semua karena waktu sangat sempit bagi kita. Taib. Adapun faidah yang kita bisa petik dari hadis ini, maka di sini kami akan nukilkan dari seorang ulama kita yang bernama Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah. Kata beliau, wa qauluhu kullu muhdatsatin bid'atun. Ya. Wa kullu bid'atin dolalah. Setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah dan bid'ah itu adalah sesat. Kata beliau ketika mengomentari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, inna hadza khassun fi ba'dil umur. Sesungguhnya sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini khusus dalam sebagian perkara duna ba'din, tanpa yang lainnya. Maksudnya di sini khusus dalam perkara agama. Bukan dalam perkara apa? Dunia. Jadi setiap bid'ah itu sesat. Dalam perkara apa? Apakah agama dan dunia masuk? Tidak. Pada sebagiannya, yaitu perkara agama. Ya. Wa kullu syai'in uhditha ala ghairi aslin min usulid dini. Dan setiap perkara yang diada-adakan tanpa dasar. Tanpa dasar di antara dasar-dasar agama. Wa ala ghairi iyarihi wa qiyasihi. Dan bukan pula berdasarkan barometer dan kias agama. Artinya tidak ada dasarnya di mana perkara ini bisa dikiaskan ke perkara itu di antara perkara agama, itu namanya bid'ah. Ini yang diwanti-wanti oleh Nabi. Ya. Diingatkan supaya kita waspada dari situ. Ya.
Wa amma ma kana minha mabniyan ala qawaidil usuli wa mardudun ilaiha falaysa bi bid'atin. Adapun perkara yang terbangun di atas kaidah-kaidah usul, yakni usul agama, diambil dari Al-Quran dan Sunnah, dan dikembalikan kepadanya, maka ini bukan bid'ah, wala dolala, dan bukan pula kesesatan. Ya. Contohnya apa? Mengumpulkan Al-Quran. Mengumpulkan Al-Quran, ya, ini bukan perkara bid'ah. Walaupun dilakukan setelah meninggalnya Nabi SAW. Kenapa? Ada dasarnya dari Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya atas kami tugas, ya, mengumpulkan dan membacakan Al-Quran. Artinya tugas ini merupakan tugas yang diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jelas juga diperintahkan kepada umatnya. Mengumpulkan apa? Al-Quran dan membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Itu perkara yang diperintahkan, disyariatkan dalam agama, bukan bid'ah. Ya. Jadi ini ada yang ada dasarnya. Yang tidak ada dasarnya ya pasti tidak, ini yang namanya bid'ah. Bid'ah itu tertolak. Ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Biarkan siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dalam agama kami, maka dia tertolak. Tidak diterima, dia adalah bid'ah. Ya. Salat subuh 4 rakaat. Niatnya bagus, tapi tidak ada dasarnya, tidak ada contohnya, tidak ada prakteknya dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya. Baik. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua masih kita nukilkan dari Abu Sulaiman Al-Khattabi dalam kitabnya Ma'alimus Sunan pada jilid 3 halaman 137. Kata Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, wa fi qawlihi, dan di dalam sabdanya Nabi SAW yang berbunyi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, peganglah sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Dalilun, terdapat dalil, ala annal wahida minal khulafa'ir rasyidin, bahwa apabila ada salah satu dari khulafa'ir rasyidin, ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, idza qala qaulan, kalau mereka, ya, kalau dia menyatakan suatu pendapat, wa khalafahu fihi ghairuhu minas sahabati, sedangkan ada sahabat yang lainnya yang menyelisihi mereka ini, ya, atau salah satu dari mereka ini, kanal masiru ilaihi qaulal khalifati, ya, aula. Ya, kanal masiru ila qaulil khalifati aula. Maka, ya, pendapat yang kembali kepada pendapatnya khalifah ini adalah lebih utama. Adalah lebih utama. Ya. Apa lebih utama? Baik. Karena dikatakan oleh Nabi, pegang ya sunnahnya juga khulafa'ur rasyidin. Karena itu dicontohkan oleh ulama kita seperti ijtihadnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk mengadakan adzan pertama di As-Saurah namanya, di tengah pasar di kota Madinah ada namanya tempat namanya Saurah. Itu tempat azan ya oleh muadzin pada masanya Utsman. Beliau perintahkan itu adzan di situ. Karena orang-orang pasar ini nanti dia tidak dengar, ya, dia tidak dengar nanti adzan, sudah adzan kedua langsung khatib naik mimbar, mereka baru pulang pergi mandi, sibuk ini sibuk itu, adzan kau di situ.
Ya, Utsman beristihad seperti ini. Dari mana dasar kiasnya nih? Beliau mengkiaskan dengan azan subuh. Ya, mengkiaskannya dengan azan subuh. Berapa kali azan subuh? 2 kali. Ini di zamannya Nabi, prakteknya begitu. Utsman beristihad bahasanya kalau orang yang hendak bangun melaksanakan sholat tahajud dibangunkan dengan azan pertama, atau orang yang ingin bersahur diingatkan dengan azan pertama, padahal sholat tahajud adalah sunnah, sholat berpuasa sunnah adalah hukumnya sunnah, ya, tidak sampai wajib. Itu saja disyariatkan untuk membangunkan dengan mengingatkan mereka dengan azan. Apalagi mengingatkan mereka untuk hadir sholat Jumat. Wajib hukumnya hadir sholat Jumat. Haram hukumnya berdagang kalau sudah azan di masjid. Maka Utsman berpendapat bahwa boleh mengadakan azan kedua pada hari Jumat. Oleh karena itu para ulama menyatakan ini merupakan sunnah. Ya, ini merupakan sunnah karena dia adalah sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Dan tidak ada sahabat yang mengingkari. Andaikan pun ada mengingkari, maka pengingkaran mereka tidak berarti. Karena sunnahnya Khulafaur Rasyidin, salah satu diantaranya adalah Utsman bin Affan. Ini sunnah yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kita pegangi. Ya, baik. Kemudian faidah yang berikutnya, kita nukilkan dari seorang ulama yang bernama Ali bin Sultan Al-Qari rahimahullah. Kata beliau dalam kitabnya Mirqatul Mafatih, qala ba'dul muhaqqiqin, sebagian ulama muhaqqiqin berkata, wasafar rasyidina bil mahdiyyin. Wasfur rasyidina bil mahdiyyin. Disifatinya ya para khulafaur rasyidin ini dengan al-mahdiyyin, orang-orang yang diberi hidayah, li'annahu lam yakun muhtadiyan fi nafsihi lam yasluh ayyakuna hadiyan li ghairihi. Karena apabila khulafaur rasyidin ini tidak diberi hidayah, mahdiyin itu artinya orang yang diberi hidayah. Ya, karena apabila khulafaur rasyidin ini tidak diberi hidayah, maka tidak akan pantas untuk menjadi hadiyan li ghairi, pemberi petunjuk kepada orang lain. Kenapa? Li'annahu yuqi'ul khalqa fid dhalalati, karena pasti dia akan menjerumuskan manusia dalam kesesatan min haitsu la yash'ur, dari arah yang tidak dia sangka. Makanya Nabi menyifati mereka memuji mereka dengan al-mahdiyyin, orang-orang yang diberi hidayah. Baik. Faidah yang berikutnya kita nukilkan dari guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Kami nukilkan di sini dari kitab beliau yang berjudul Fathul Qawiyil Matin. Fathul Qawiyil Matin. Pada halaman 87 kata beliau, mimma yustafadu minal hadithi, di antara faidah yang bisa diambil dari hadis ini, pertama, istihbabu al-mau'izati wat tadhkiri fi ba'dil ahyani. Dianjurkannya memberikan nasihat dan peringatan pada sebagian keadaan. Lima fi dzalika minat ta'thiri 'alal qulubi. Karena sesuatu yang ada di dalamnya, yakni di dalam nasihat itu, at-ta'thir 'alal qulub, pengaruh terhadap hati. Jadi ada momen-momen kita harus memberikan nasihat ya kepada istri kita, pada anak kita, kepada sahabat kita. Ya. Ada momen tertentu ya yang sekali-kali kita harus serius. Bahkan kalau perlu kita bersedih, terlihat ya sedih, kita berikan wasiat kepada anak kita,
ya, di hari pernikahannya atau di hari dia pergi menuntut ilmu ke negeri orang, sampaikan ya pesan-pesan yang mendalam supaya menjadi pegangan hidupnya. Ya. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua dari beliau, dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, fihi hirsus sahabati radhiyallahu anhum alal khairi. Di dalam hadis ini terdapat keterangan tentang semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum alal khairi, terhadap kebaikan, li talabihim al-wasiyata minhu, karena mereka minta wasiat dari beliau, dari Nabi SAW. Karena permintaan mereka terhadap apanya wasiat dari Nabi SAW. Karena mintanya mereka wasiat dari Nabi SAW. Ya, ada kesempatan mereka bertanya, meminta kepada Nabi SAW nasihat-nasihat yang penting dalam hidup mereka. Mereka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Karena guru besar mereka adalah Nabi SAW. Apalagi ketika itu mereka dengar serius Nabi SAW, seakan-akan Nabi SAW akan pergi besok. Wah, ini kayaknya kesempatan terakhir kita ini. Makanya para sahabat ini minta wasiat kepada Nabi SAW ketika itu, karena khawatir tidak lagi bertemu setelah itu. Saking seriusnya Nabi SAW berikan nasihat. Baik, faedah yang ketiga dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kata beliau, anna ahamma ma yusa bihi taqwallahi azza wajal. Perkara yang paling penting untuk diwasiatkan adalah taqwallah. Ketakwaan kepada Allah. Sudah saya jelaskan tadi, takwa tergambar dalam dua hal. Al-amal bi ta'atillah, mengamalkan ketaatan kepada Allah, wa tarku ma nahallahu an, dan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Kita wasiatkan hal ini kepada anak kita, murid kita, kawan kita, keluarga kita. Ada saat-saat tertentu kita ingatkan mereka dengan kalimat takwa ini. Ya. Apalagi kalau kita sudah tua menjelang kita meninggal dunia. Ya. Sudah ada tanda-tanda kita akan meninggal. Ada waktu tertentu kita panggil, kumpulkan anak istri kita, ingatkan tentang takwa ini. Ya, seperti Nabi Ibrahim ketika mau meninggal dunia, kumpulkan anaknya semua. Madza ta'buduna min ba'di? Apa yang kalian sembah setelahku? Ya. Apa yang kalian lakukan setelahku? Kalian jadi orang fasik, ahli maksiat? Jangan. Ya. Jadi beliau berikan wasiat kepada anaknya. Ya bunayya, innallaha astafa lakumuddin. Wahai anakku sekalian, sungguhnya Allah memilihkan agama ini bagi kalian, yakni Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena itu jangan kalian mati kecuali dalam keadaan kalian muslim. Jadi kalau kita mau meninggal dunia, sampaikan pesan ini kepada anak kita, pesan takwa ini. Nak, saya meninggal nanti nak, tidak ada lagi yang lihat ki. Ya, Allah sudah pilihkan kamu jadi seorang muslim. Agama yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil agama ini, pegangi agama ini sampai kalian meninggal dunia nak. Tidak ada yang saya bisa berikan kepadamu kecuali kalimat ini saja. Pegangi sampai kamu mati. Harus ada pesan-pesan ya. Kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian faidah yang keempat dari beliau, taib, min ahammi ma yusa bihi as-sam'u wa ta'atu li wulatil umuri. Di antara perkara yang penting juga untuk diwasiatkan adalah senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah muslim, kepada raja, kepada presiden kita, kepada khalifah kita, kepada gubernur kita. Ya. Ini kebiasaan ya yang harus kita jalani. Merupakan petunjuk dari Nabi SAW, pegangan hidup kita
yang mengenal sunnahnya Rasulullah SAW, senantiasa mendengar dan taat kepada mereka dalam perkara yang ma'ruf. Kecuali kalau kita diperintah bermaksiat, jangan ikut. Jangan taklid dan jangan ikuti mereka. Berdosa kita. Ya. Tapi kalau kita ini diperintahkan hal-hal yang mubah, apalagi hal yang sunnah, yang wajib, maka harus kita mendengar dan taat kepada mereka. Termasuk dalam hal ini kita disuruh pakai helm. Ya. Disuruh ada aturan-aturan ya, lampu merah. Jangan nyerobot karena tidak ada polisi. Nah, ini kan kebiasaan sebagian orang ya. Kalau kita ahlus sunnah tidak. Kita mendengar dan taat kepada mereka karena Allah. Ya. Kita diperintah oleh Nabi SAW. Bukan karena ada polisi. Ya. Nah, ini juga saya sering lihat di lampu merah ya, orang nyelonong. La ilaha illallah. Pernah ada kejadian nyelonong begitu ditabrak sama orang nyelonong juga ya. La ilaha illallah. Akhirnya terjadi kecelakaan. Ya, akibat apa? Tidak mau mendengar dan taat. Baik. Lima fi dzalika minal manafi'id dunyawiyati wal ukhrawiyati lil muslimin. Karena di dalam perkara itu, yakni kita mendengar dan taat kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf, itu karena di dalam perkara itu terdapat manfaat-manfaat duniawi dan ukhrawi, akhirat, lil muslimina, bagi kaum muslimin. Ya, jadi jangan kita suka membangkang ya, caci maki pemerintah, menceritakan ya jeleknya pemerintah. Nah, ini bukan ajarannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau mendoakan kejelekan bagi pemerintah misalnya. Walaupun itu atas dasar apanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kadang kan ada orang, saya kan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya demo, saya teriak-teriak di jalan. Itu karena saya memandang pemerintah ini begini. Ya betul, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi ada cara-caranya dalam agama tidak serampangan seperti ini. Ya, bukan dengan cara-cara yang bengis. Lempari kantornya pemerintah. Bukan itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diajari oleh Nabi memuliakan pemerintah kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang ya menghinakan pemerintah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akrama sultanan lahi fil ardi akramahullahu ya yaumal qiyamah." Siapa yang memuliakan pemimpin Allah di muka bumi, maka Allah akan memuliakan dia nanti di akhirat. Sebaliknya kata Nabi SAW, "Waman ahana sultanallahi fil ardi ahanahullah." Siapa yang menghinakan, merendahkan pemimpin Allah di muka bumi, maka Allah akan menghinakan orang itu. Jadi bukan perkara ringan ya. Iya. Karena kalau kita semuanya berlaku jelek sama pemerintah kita, akhirnya nanti timbul kebencian, dari kebencian timbul ya huru-hara, timbul ya pemberontakan, akhirnya terjadilah apa yang terjadi seperti yang pernah kita alami di negeri kita ini, terjadi pelengseran terhadap ya presiden, terjadi huru-hara dan kerusakan di mana-mana. Sampai hari ini dampaknya masih terasa. Ya. Kemudian faidah yang berikutnya beliau sampaikan di sini, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, yang kelima kata beliau, al-mubalaghatu fil hathi ala luzumi sam'i wa ta'ati. Di dalam hadis ini terdapat keseriusan, yakni keseriusannya Nabi SAW dalam menganjurkan untuk selalu mendengar dan taat, yakni kepada pemimpin kaum muslimin. Walau kanal amiru abdan, sekalipun pemimpin itu adalah budak. Iya. Jadi dia misalnya memberontak. Budak ini memberontak, kemudian dia kuasai kaum muslimin. Dia muslim juga. Ketika dia berkuasa jemaah sekalian, wajib bagi rakyat untuk
mendengar dan taat kepada pemimpin seperti ini. Ya. Kemudian yang keenam, faedah yang keenam kata beliau, ikhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam an wujudil ikhtilafil katsiri fi ummatihi. Di dalam hadis ini terdapat pengabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adanya perselisihan yang sangat banyak di tengah umatnya. Thumma husuluhu. Ya, thumma husulihi. Kemudian terjadinya hal itu. Ya, kemudian terjadinya hal itu. Artinya beliau kabarkan betul-betul terjadi setelah itu. Ya. Kama akhbara min dalaili nubuwatihi. Sebagaimana yang beliau kabarkan, ini termasuk tanda-tanda kenabian beliau. Belum terjadi, beliau sudah tahu bahwasanya akan terjadi begini. Belum terjadi perpecahan, beliau sudah tahu. Umatnya Nabi SAW akan terpecah nanti. Makanya dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Sataftariku ummati." Ya. Tintani wa sab'una firqah. Akan terpecah umat ini akan dalam apanya 72 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya akan masuk dalam neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ya ma'ana alaihi wa ashabi. Yaitu siapa saja yang berada di atas perkara yang aku pijaki dan para sahabatku. Jadi apa yang pernah diajarkan oleh Nabi dari petunjuk-petunjuk Al-Quran dan sunnah beliau, itulah ya, kalau kita ikuti maka kita ini adalah ahlus sunnah. Itulah ahlus sunnah. Bukan sekedar mengaku ahlus sunnah, tapi betul-betul ya cara beragamanya, jalannya dalam beragama betul-betul di atas Al-Quran dan sunnah. Baik. Kemudian yang ketujuh, faidah yang ketujuh beliau sebutkan di sini, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Baik. Tariqus salamati 'indal ikhtilafi bid-dini luzumu sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Jalan keselamatan ketika terjadinya perselisihan dalam agama adalah memegangi sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Ajarannya, cara beragamanya para khulafa'ir rasyidin yang tentunya diambil dari Al-Quran dan sunnah. Ya, ikuti itu. Jalan selamat, perahu kita itu, perahu keselamatan. Ya, jangan terpengaruh dengan sebagian orang. Banyak jalan menuju Roma. Ya, saya mau beragama begini, caranya begini, terserah saya. Saya mau ambil pemahaman begini, terserah saya. Saya mau ikut golongan ini, terserah saya. Bukan seperti itu. Ya, ini kan kadang orang berdalil dengan syubhat seperti ini ya, syubhat akliyah yang masih bisa dibantah dengan jawaban akliyah juga. Kita jawab mereka, tidak usah kita jawab dengan dalil, jawab dengan akal juga. Betul, banyak jalan menuju Roma, tapi satu jalan yang cepat, yang selamat, yang lurus, yaitu naik pesawat. Boleh kita juga ke sana berenang ya, lewat laut, boleh, tapi belum tentu sampai. Ya, mau naik sepeda juga boleh, mau naik motor juga boleh, tapi bisa jadi tenggelam di laut. Ya, ini kan kadang orang ya berdalil, ya, dan kadang pula gampang-gampang susah dijawab. Makanya saya kasih jawabannya. Iya. Tapi faedah berikutnya, yang ke-8 kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, wa fihi bayanu fadlil khulafa'ir rasyidina. Di dalam hadis ini juga terdapat keutamaan para khulafa'ur rasyidin. Wahum Abu Bakrin, mereka ini adalah Abu Bakar, wa Umaru Umar, wa Utsmanu Utsman, wa Aliun radhiyallahu anhum, dan Ali, semoga Allah ridho kepada mereka, wa annahum rasyiduna mahdiyun, dan bahwa mereka itu
adalah orang-orang yang lurus, tidak bengkok-bengkok ya, kiri kanan tidak. Mahdiyuna lagi mendapatkan hidayah, lagi diberi hidayah. Yang kesembilan, sedikit ya. Yang kesembilan ya, wa fi tahdhiru min kulli ma uhditsa fid dini. Di dalam hadis ini terdapat tahdzir, ya peringatan keras dari segala perkara yang diada-adakan di dalam agama. Ya, mimma lam yakun lahu aslun fihi, di antara perkara-perkara yang tidak ada dasarnya dalam agama. Jadi agama kita ini sudah sempurna. Tidak boleh kita mengadakan inovasi. Ya, tidak boleh kita menciptakan melakukan discovery ya. Melakukan ya menciptakan penemuan baru, tidak boleh. Agama ini sudah lengkap. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Baik. Yang ke-10, annal bid'ah kullaha dhalalun. Kata Syekh Abdul Muhsin bahwa bid'ah itu semuanya adalah kesesatan. Ingat, bid'ah dalam apa? Agama menurut syariat. Bukan bid'ah dalam urusan dunia. Ya, catat itu. Fala yakunu syai'un minha hasanan. Sehingga tidak ada sesuatu apapun dari bid'ah itu dikatakan bid'ah hasanah. Karena semuanya bid'ah adalah dolalah. Sesat. Sesat itu keburukan ya. Baik. Faedah yang ke-11, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, wa fihil jam'u bainat targhib wa tarhib. Di dalam hadis ini terdapat penggabungan antara metode targhib, memberikan anjuran, dan tarhib, memberi ancaman. Makanya Nabi katakan, ya fa'alaikum bisunnati. Pegangilah sunnahku. Ini anjuran. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ini ancaman. Waspada kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Kemudian yang ke-12 dan terakhir, kata beliau, bayanu ahammiyatil wasiyati bi taqwallahi was-sam'i wat ta'ati liwulatil umur. Di dalam hadis ini juga terdapat keterangan ya penjelasan pentingnya berwasiat tentang takwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Wattiba'is sunani wa tarkil bid'ah. Dan juga wasiat untuk mengikuti sunnah dan meninggalkan bid'ah. Ya. Ini mungkin yang perlu kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan pertolongan dan taufiknya kepada kita agar senantiasa kita berjalan di atas sunnahnya Rasulullah SAW, di atas sunnahnya para khulafaur rasyidin dan seluruh sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.